company profile dari PT Viralab Analytica Solusindo. Jadi memang cukup panjang namanya, cuman kalau di sebagian customer gitu lebih dikenal dengan PT Viralab. Nah, di gambar ini atau di slide ini kita mencoba menampilkan kantor kita ya. Kita juga belum lama pindah, jadi ada perpindahan sekitar 2 tahun lalu. Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat, berikut adalah resepsionis kami yang di sebelah kiri juga ada demo ya Bapak Ibu, ruangan demo atau lab demo punya PT Wiralab. Lanjut, ya. PT Wiralab sebenarnya sudah berdiri sudah cukup lama Bapak Ibu ya. Berikut adalah profil kita. Jadi memang Wiralab ini authorized distributor dari Thermo Fisher Scientific di Indonesia. Cuman memang kalau bicara Thermo Fisher Scientific itu brandnya sangat banyak. Maksud saya produknya sangat banyak. Tidak hanya di instrumen, tapi juga ada juga alat preparasi atau general lab seperti mungkin yang dikenal dengan hot plate, centrifuge itu juga ada. Cuman Wiralab ini mengageni khusus yang bisa Bapak Ibu lihat di slide ya, itu kromatografi, mass spectrometry, and chemical reagent seperti itu ya. Jadi dan memang kita sudah berdiri cukup lama dan sudah mungkin mensupport 1.000 lebih instrumen analytical di seluruh Indonesia, baik di industri maupun institusi ataupun lab pemerintahan. Nah, kita berdiri sejak tahun 2016, jadi tahun ini tepat 10 tahun, yang diawali kurang lebih hanya 7 orang ya Bapak Ibu. Kita sudah megang Thermo Fisher Scientific, cuman memang waktu itu kita diawali dengan PT Genecraft Labs sebagai awalannya, sedangkan Wiralab berdiri sendiri itu di tahun 2022 dan saat ini di tahun 2026 total karyawan kita kurang lebih sudah 100 yang dimana sebagian besar mungkin 30-40% adalah tim purna jual atau after sales itu ya. Lanjut Mbak. Ya, oke. Kita akan masuk sekilas terkait portfolio produk dari Thermo Fisher yang kita ageni. Yang di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa produk yang kita ageni meliputi kromatografi instrumen. Nah, tentunya familiar dengan istilah liquid chromatography atau dikenal HPLC ya, atau KCKT. Biasanya umumnya memang ada di lab mungkin yang ke arah obat-obatan, farmasi atau pangan ya, atau mungkin ya bisa juga ada di beberapa kampus pendidikan tentunya ada. Nah, berikutnya sebelah kanannya itu ada gas kromatografi. Gas kromatografi harusnya sih familiar di lab lingkungannya Bapak Ibu. Tentunya mungkin kalau yang sudah lama di lingkungan, gas kromatografi bisa digunakan untuk beberapa parameter ya. Kalau kita mengacu ke PP 22 misalkan ya nomor 21 ada parameter seperti residu pestisida, itu juga bisa dianalisa menggunakan GC-MS gitu ya. Atau mungkin kalau ada ke arah halal nih yang lagi ramai sekarang juga bisa dilakukan pengujian alkohol menggunakan GC FID dengan detektor FID. Atau mungkin yang lagi ramai juga terkait mikroplastik ya Bapak Ibu juga mungkin sudah familiar. Itu juga bisa digunakan menggunakan GCMS dengan tambahan pyrolyzer gitu ya. Dan atau mau lebih ada juga belakangan mungkin di udara ya yang lumayan lagi ramai juga itu terkait uji kebauan gitu ya seperti metil merkaptan, metil sulfida itu juga bisa dilakukan menggunakan alat gas kromatografi atau GC. Jadi memang di apa ya dilengkapi dengan aksesoris yang lain. Jadi GC ini di lingkungan sebenarnya banyak bisanya Bapak Ibu. Cuma nanti kalau mau kita lebih lengkap lagi kita akan buatkan sesi yang lain begitu Bapak Ibu ya karena lumayan banyak. Nah, berikutnya ion kromatografi. Memang untuk ion kromatografi tidak begitu populer ya dibandingkan GC maupun HPLC. Tapi dari kami, Thermo Fisher Scientific, kami adalah salah satu pionir ya, pembuat pertama untuk alat ion kromatografi. Jadi yang belum familiar, mungkin sesuai namanya, ion kromatografi adalah alat untuk menguji anion dan kation. Nah, lebih dari itu, mungkin juga sekarang dengan berkembangnya teknologi, kita bisa melakukan pengujian seperti golongan gula ya atau karbohidrat, atau juga bisa digunakan untuk screening PFAS ya. Mungkin Bapak Ibu lebih familiar juga terkait PFAS.
kayaknya itu di lingkungan juga udah mulai jadi concern ya, perfluoroalkyl sulfat gitu. Nah, ini adalah jenis-jenis alat yang kita support dengan berbagai macam tingkatan dan ketelitiannya tentunya berbeda-beda dan juga kapasitasnya. Nah, berikutnya setelah kromatografi kita masuk ke instrumen trace elemental analysis yang dimana memang agak beda sendiri ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar, itu di paling atas sebelah kiri kita bukan termo Bapak Ibu. Kenapa bukan termo, yang kali kita, nanti kita akan bahas adalah AAS dari Hitachi. Jadi per akhir tahun lalu, Termo sebenarnya punya AAS, cuma mereka memutuskan untuk tidak memproduksi lagi unit AAS, tapi unit yang lainnya di atasnya seperti ICP-OES dan ICP-MS itu tetap ada kita produksi gitu ya, dengan berbagai pertimbangan. Akhirnya kita mendapatkan produk pengganti AS Thermo yaitu AHS dari brand Hitachi. Nah, nanti akan lebih dibahas, kita bahas lebih dalam. Tentunya AS itu saya rasa hampir di semua laboratorium harus punya ya Bapak Ibu, karena terkait pengujian logam berat. Berikutnya itu di bawahnya adalah mass spectrometry yang di mana kita bisa tandem. Jadi kalau Bapak Ibu udah punya GC, APLC, terus juga ion chromatography, kalau membutuhkan limit deteksi yang lebih detail, lebih teliti, tentunya kita perlu menambahkan mass spectrometry gitu ya, baik yang single quadrupole atau MS atau triple quadrupole MS-MS itu tersedia dari brand Thermo Scientific. Sampai ke HRMS Bapak Ibu ya, itu juga lebih tingkatannya lebih tinggi lagi, yang dimana bisa untuk menganalisa untargeted, senyawa untargeted seperti itu. Lanjut ya. Berikutnya kita juga punya yang namanya eh, elemental analyzer ya. Itu ada yang organik, ada yang inorganik ya. Jadi kalau organik itu yang gambarnya di kiri bawah itu adalah untuk menganalisa unsur-unsur seperti karbon, hidrogen, nitrogen, sulfur dan oksida ya. CHNSO, oksigen maksud saya. Jadi memang umumnya ini juga ada di beberapa seperti laboratorium mining gitu juga ada di kampus pendidikan, apa lab pendidikan juga ada. Dan mungkin kalau yang familiar dengan metode N nitrogen dengan metode kejedal, itu sebenarnya juga ini adalah metode yang lain yang bisa digunakan untuk menganalisa nitrogen, namanya dengan metode DUMAS. Itu menggunakan alat yang di kiri bawah ya, ada Fresmat atau elemental analyzer. Oke, kalau yang di atas saya ini mungkin lebih ke arah riset. Bapak Ibu, alat ini sudah tersedia di BRIN untuk yang Delta IRMS untuk pengujian isotop rasio, terus juga ada TIMS dan juga Noble Gas MS. Cuman memang yang udah banyak populasinya, lumayan banyak itu adalah di IRMS untuk identifikasi origin begitu Bapak Ibu, isotop rasio. Nah, lanjut di sebelah kanan atas itu kita ada produk yang juga wajib ada di setiap lab. Saya rasa kita punya yang namanya spektrofotometer yang jenis dual beam, itu ada di sebelah kiri, Evolution One, yang di tengah itu Aquamed, itu serinya dual beam gitu ya. Tergantung kebutuhan Bapak Ibu di lab. Secara fungsi, secara prinsip sama, paling beda di fitur, aksesoris, dan juga tentunya fleksibilitas alatnya. Nah, berikutnya ada discrete analyzer galeri sebelah kanan. Ini juga kurang lebih sama konsepnya karena dia menggunakan sistem spektrofotometri. Yang membedakan adalah alat ini bisa digunakan untuk robotik begitu Bapak Ibu. Jadi pencampuran reagen, bahan kimia itu dilakukan di dalam alatnya itu yang ada warna hijaunya itu. Jadi dilakukannya juga secara closed system yang dimana kita koneksikan dengan software. Itu biasanya kalau sampelnya udah lumayan banyak, kayak pengujian air seperti pH, conductivity, nitrat, nitrit, sulfat, sulfit, itu bisa dilakukan semua di dalam satu alat ini. Oke, berikutnya yang kanan bawah itu ada Raman Analyzer. Saya rasa mungkin kurang begitu familiar untuk lab-lab lingkungan. Umumnya adalah di farmasi yang dimana dia bisa melakukan pembacaan atau analisa secara cepat dengan cara ditempelkan begitu Bapak Ibu ya. Kalau dilihat di gambar di kanan atas itu seperti ada nozzle atau antena yang dimana itu bisa langsung disentuhkan atau didekatkan ke sampel, nanti bisa menganalisa senyawanya. Biasanya untuk pengujian raw material atau bahan baku di industri farmasi maupun makanan dan minuman.
Lanjut. Ya, lainnya adalah preparation instrumen. Mungkin kalau familiar dengan adanya ekstraksi, evaporasi yang biasa bisa dilakukan di lab sederhana ya atau konvensional, itu juga tersedia di kami nitrogen evaporator untuk konsentrat dan juga SPE, solid phase extraction, ini juga kita tersedia baik yang dari secara semi automatic maupun yang full automatic. Seperti itu. Dan juga tidak kalah penting ada di sebelah kiri water analyzer. Saya rasa ini juga wajib ada di lab lingkungan hidup. Adanya pH meter dan teman-temannya pH, conductivity, salinity, resistivity, dissolved oxygen itu kita ada baik yang portable maupun yang bench. Terus juga kita punya yang namanya colorimeter, terus juga turbidimeter untuk kekeruhan, dan tentunya ada juga pengganti buret konvensional kita punya yang namanya auto titrator, Bapak Ibu. Dan paling lanjut di sebelah kanan bawah itu adalah software LIMS yang dimana kemudahan-kemudahan software kami dari Thermo Fisher Scientific untuk kromatografi disupport dari software Chromeleon CDS gitu ya. Chromeleon ini baik nanti kalau Bapak Ibu beli HPLC, beli GC, beli yang kromatografi itu softwarenya sama kalau dari Thermo. Jadi satu software bisa mengakomodir semua. Itu bahkan jika menginginkan Bapak Ibu sudah punya alat kromatografi brand lain itu juga bisa kita lakukan untuk supaya alat tersebut dikontrol oleh Chromeleon gitu. Lanjut. Oke, selain itu tentunya tadi kita sudah bicara terkait instrumen. Selanjutnya adalah CCS atau Connected Chromatography Solution. Jadi di IRA juga menyediakan bahan habis pakai yang juga tentunya support ke alat-alat IRA dan dari Thermo semuanya itu open system Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu punya misalkan sudah punya instrumen Thermo ingin menggunakan consumable brand lain bisa dan sebaliknya consumable dari Thermo pun bisa digunakan di beberapa brand lain. Jadi di Thermo ini open system dan bisa untuk ke segala brand gitu. Nanti tinggal menyesuaikan kebutuhan atau rutinitas Bapak Ibu di laboratorium. Lanjut. Nah, selain consumable, kita juga punya yang namanya LCD, Laboratorium Chemical Division. Mungkin kalau sudah familiar sama Merck, itu juga pastinya kita bisa dibilang kompetitornya gitu Bapak Ibu ya. Memang sedunia sudah tahu Merck, saya rasa kalau yang bergerak di bidang laboratorium. Nah, kalau dari Thermo, kita brandnya adalah Thermo Scientific, Fisher Chemical, Fisher Bioreagent yang meliputi solvent. Ya mungkin kalau nanti punya AS tentunya dibutuhkan adanya untuk ekstraksi ada asam nitrat seperti itu Bapak Ibu itu dari kami tersedia. Dan juga ada beberapa chemical reagent yang tentunya support ke alat ke instrumen termo atau wiralab. Ya lanjut. Nah ini adalah lab demo. Ini adalah simulasi yang telah terjadi di lab kita Bu. Kita juga bisa mengundang customer apabila misalkan ingin tahu alatnya lebih dalam atau bahkan ingin melakukan pengujian itu bisa kita undang ke lab kita. Yang saat ini tersedia yaitu ada PLC, IC, ada gas kromatografi, ada spektrofotometer, dan mungkin di dalam waktu dekat nanti juga akan ada AS dari Hitachi yang baru kita ageni. Lanjut. Ya, ini ada front office department. Tentunya tadi ada menyinggung terkait after sales. Jadi beberapa tim kita sudah ditempatkan di beberapa titik di Indonesia. Cuma memang sampai saat ini di Kalimantan belum ya Bapak Ibu. Jadi masih direct dari Jakarta ataupun Surabaya. Untuk customer support kita ada di tentunya di Jakarta, di Bandung, di Jogja, di Surabaya itu telah tersedia beberapa tim teknisi kami. Lanjut. Nah, selain tim teknisi, kita juga memiliki application support. Nah, mungkin kalau yang belum tahu bedanya, mungkin secara tugas atau job description, teknisi itu akan ada hubungannya kalau Bapak Ibu nanti misalkan beli alat, tentunya ada proses yang namanya instalasi, uji fungsi, sampai PQ ya, performance qualification, sampai alat dinyatakan bisa digunakan. Nah, berikutnya biasanya untuk pengguna baru tentunya butuh yang namanya application support yang dimana kita membantu Bapak Ibu untuk melakukan training atau bahkan bisa membantu untuk mendampingi dalam hal validasi metode atau pengujian metode-metode yang
Bapak Ibu siapkan ya. Pastikan tujuan beli alat ini sudah tahu nih nanti untuk analisa apa. Di tim kita ini sudah melakukan training ya, salah satunya yang paling lumayan lumayan rutin itu ada di Badan POM Bapak Ibu ya, seperti di gambar tuh yang sebelah kiri itu adalah alat yang kromatografi kita yang sedang dilakukan training oleh tim aplikasi support kita. Seperti itu. Nah, nanti kalau sedangkan aplikasi support itu terkait metode, nanti kalau ke depannya Bapak Ibu mau service, kalibrasi, nah itu nanti akan dihandle oleh tim teknisi kami. Seperti itu. Lanjut. Nah, tentunya ada sales support. Contohnya ada mbak-mbak mas-mas yang hari ini bergabung dengan tim kami, yang beliau nanti juga akan membantu untuk salah satunya pendalaman produk, pengetahuan produk, dan juga nanti kalau memang dirasa ada kira-kira ada parameter pengujian yang memang Bapak Ibu sering lakukan, mungkin nanti bisa didiskusikan dengan tim sales support kami. Lanjut. Nah, tentunya ada sales yang akan ya terkait penawaran harga, support segala macam. Biasanya sales itu menjadi pintu komunikasi ya Bapak Ibu terhadap vendor dan juga customer. Lanjut. Nah, tentunya ada marketing support. Ini juga sering kita lakukan beberapa agenda kegiatan seperti ya mungkin yang beberapa minggu lalu adalah Indonesia ya di Jakarta, dan juga kita ada beberapa kali juga melakukan kegiatan kolaborasi dengan beberapa kampus. Kalau tahun lalu itu kita ada di Balikpapan dengan PPLPI. Kalau di Samarinda rasa-rasanya tahun ini belum ada. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan adakan ya Bapak Ibu. Dan juga terakhir juga tahun lalu kita kerjasama sama ITK Balikpapan juga sering kita lakukan terkait LC HRMS. Lanjut. Nah, selain unit, nah ini juga kita punya lab riset corporate science yang berada di Jogja. Jadi LCRMS yang merupakan alat yang sangat powerful Bapak Ibu apabila Bapak Ibu ingin melakukan mungkin penelitian atau dalam untuk penerbitan jurnal dan semacamnya. Ini labnya ada di Jogja, yang dimana nanti juga kita berkolaborasi dengan Labkes Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Ibu ya. Mungkin nggak jauh dari LH Kota Samarinda. Di situ nanti kita akan berkolaborasi untuk alat GC HRMS, gas kromatografi. Jadi untuk senyawa-senyawa metabolit yang mudah menguap atau volatile itu kita bisa dilakukan analisa di Labkes Provinsi Kalimantan Timur. Kita melakukan kerjasama. Oke, lanjut. Ya, open to collaborate. Nah, ini ada contoh-contoh kegiatan atau foto-fotonya. Lanjut, Mbak. Oke. Nah, kita juga ada Intens. Ini namanya adalah singkatan dari Integrasi Institute, yang dimana Bapak Ibu ini merupakan lembaga pelatihan ya, yang dimana juga sudah mensupport untuk yang ke arah sertifikasi BNSP. Ini juga secara apa namanya ya, secara rutin kita mengadakan Zoom atau pelatihan itu biasanya di setiap hari akhir pekannya di hari Sabtu. Nah, ini contoh foto-fotonya. Jadi selain Zoom secara teori, kami juga ada yang langsung ke demo ke alat yang dimana kita shot alatnya seperti itu, dan juga tidak tidak hanya instrumen, kita juga bicara terkait seperti audit internal terkait apa ketidakpastian nih, contohnya ada di foto ya Bapak Ibu ya, terkait kan mungkin juga kadang dibahas. Lanjut Mbak. Nah, berikutnya ada Potamia. Ini adalah divisi yang memang dibuat khusus untuk waktu itu masih KLHK ya. Jadi kita mengacu ke Permen LHK nomor 80 tahun 2019, yang dimana itu membutuhkan alat-alat seperti sensor sensor atau monitoring ya. Seperti bisa dilihat di gambar ada digital pH sensor, COD sensor, amonia dan semacamnya. Nah, ini mungkin nanti akan ada hubungannya dengan LH, tapi kita akan nggak bahas hari ini. Hari ini tidak akan membahas ini lebih dalam. Nanti kalau ingin tahu lebih lanjut mungkin kita akan siapkan di sesi yang lain. Lanjut. Ya. Nah, untuk kita berkantor di Kompleks Prisma Kedoya ya, untuk kantor pusat Bapak Ibu ada di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, untuk kantor cabang ada di Surabaya, terus untuk representatif office ada di Semarang, Medan, Yogyakarta, dan Bandung. Dan semua karena institusi pemerintah kita sudah tersedia di Inaprok, dan di mana ini sudah menjadi apa kewajiban ya untuk Bapak Ibu yang sudah eh, berlembaga atau institusi pemerintah melakukan transaksinya di Inaprok. Dan kita biasanya kalau di Inaprok itu sudah dipaketkan Bapak Ibu juga bisa akses langsung secara mudah. Misalkan pengen tahu harga AS kita berapa sih, spektrum kita berapa, itu bisa dilihat.
Dan biasanya harga-harga yang tercantum di Naprok, kalau untuk Wiralab itu sudah komplit set Bapak Ibu ya. Dalam arti sudah include dengan instalasi, uji fungsi, pelatihan, begitu juga alat kelengkapan lainnya. Biasanya kalau alat-alat instrumen besar kita lengkapi seperti PC ya, otomatis PC, monitor, printer, dan juga biasanya yang tidak kalah penting adalah UPS. Biasanya kita sesuaikan dengan kebutuhan alat, kita juga sediakan satu paket. Dan biasanya untuk di Inapro kita juga sudah diinkludkan dengan free kalibrasi Bapak Ibu. Jadi sebagai contoh, misalkan tahun ini dilakukan pembelian di 2026 ya, setahun berikutnya di 2027 itu kan biasanya dilakukan satu kali kalibrasi. Nah itu sudah kita includekan di harga di Inaproc Perlu. Jadi kita free kalibrasi satu tahun setelah atau sebelum masa garansinya habis seperti itu. Oke, saya rasa sekian untuk perkenalan singkat supaya lebih kenal gitu Bapak Ibu ya terkait Wiralab. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin nanti sekalian pas diskusi AS, monggo Bapak Ibu, atau lanjut seperti apa? Lanjut aja, Pak. Lanjut aja, Pak. Siap. Oke, baik. Siap. Oke, untuk itu mungkin Mbak Dewi ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan menjelaskan terkait AS, tentunya juga Bapak Ibu saya rasa udah tahu ya kira-kira AS kegunaannya apa. Nah, mungkin singkat akan dijelaskan oleh Mbak Dewi terkait fitur-fitur AS yang dimiliki oleh Hitachi dari PT Wiralab. Nah, mungkin nanti sifatnya diskusi aja Bapak Ibu, kalau mau bertanya bisa di kolom chat ataupun langsung diinterupsi juga nggak apa-apa supaya kalau ditunda-tunda takutnya nanti kelupaan gitu Bapak Ibu ya. Oke, bisa dilanjut Mbak Dewi. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Suara saya terdengar? Pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewi dari tim Sales Support. Pada hari ini kita coba share product knowledge dari AS Hitachi ya Bapak dan Ibu. Mungkin sudah diintro oleh Mas Henry. Sebelumnya terima kasih atas company profile-nya. Maaf Pak, bisa nyaringin dikit. Oh iya. Halo. Maaf. Ya, Kak, suaranya kecil. Halo. Iya. Suaranya kecil. Halo, Bapak Ibu. Suara saya sudah terdengar? Ya, ini lebih nyaring. Ya, izin melanjutkan. Jadi untuk AS kami dari brand Hitachi sedikit berbeda tadi ya. Untuk AS khusus sebagai authorized distributor Hitachi, di sini AS-nya ada tipe ZA4000 series, Bapak dan Ibu. Nanti ada yang tipe flame, ada yang furnace, ada juga yang dual atomizer. Jadi dalam satu unit instrumen AS itu terdiri dari flame dan furnace sekaligus. Oke, mungkin sekilas dari segi prinsip dan tipe AAS-nya terlebih dahulu. Jadi di mana AS ini memang terdiri dari dua jenis ya, ada yang flame, ada yang gravity furnace, terutama untuk lingkup lingkungan, ada juga yang diperlukan flame-nya mungkin untuk mineral-mineral di dalam air, mineral dan tanah, itu yang mana kandungannya lebih besar, itu biasanya akan diarahkan metodenya menggunakan flame. Bisa juga air limbah, itu mayoritas sebagai cemaran besar. Bisa juga beberapa parameter diarahkan ke grafik furnace metodenya, seperti cemaran-cemaran logam berat ya, PB, CU, HG, CD, dan lain-lain. Itu bisa menggunakan grafik furnace-nya. Nah, dari segi instrumentasi itu tentunya berbeda. Atomizer di flame ini Bapak Ibu akan menggunakan burner, nyala api, kemudian untuk grafit furnace akan menggunakan kuvet
atau cup ya. Ada yang menyebutnya sebagai grafit cup, ada juga yang menyebutnya familiar dengan kuvet. Itu sama saja. Nah, di sini AAS baik flame ataupun graphic furnace sama-sama masih dalam sistem yang sekuensial, artinya kalau parameternya lebih dari satu, Bapak Ibu akan memerlukan jenis lampu yang lebih dari satu juga. Jadi kalau ada 5 logam, nanti akan perlu 5 jenis lampu untuk 5 logam yang berbeda. Di sini gambarannya untuk analisa flame. Jadi lampu yang digunakan pada AS Hitachi itu masih sama seperti di AS Thermo sebelumnya, yaitu menggunakan hollow cathode lamp. Karena pada dasarnya AS ini dibagi menjadi dua, ada yang continuum source, ada yang line source. Nah, kalau continuum source di sini menggunakan hollow cathode lamp, sedangkan kalau line source itu ada beberapa brand lain yang menggunakan xenon lamp. Nah, biasanya kalau yang menggunakan xenon lamp, dia eh, range UV dan visible-nya itu lebih luas, jadi bisa sampai 1100 nanometer. Tetapi limitasinya adalah ke sensitivitas. Dia tidak optimal karena terganggu di rentang yang cukup luas tersebut. Nah, untuk yang continuum source yang menggunakan hollow cathode lamp, di sini akan menghasilkan selektivitas dan sensitivitas yang lebih tinggi. Kenapa? Karena satu hollow cathode lamp akan dedicated untuk satu sumber panjang gelombang yang spesifik untuk logam-logam tersebut. Tidak seperti xenon lamp, dia sapu jagat semuanya ada di panjang gelombangnya tetapi kurang selektif. Nah, lampu ini akan dipancarkan ke flame, di mana flame atau nebulizernya ini akan menjadi tempat proses atomisasi. Ya, untuk beberapa stepnya seperti ini, jadi sampel yang tadinya mungkin padatan atau liquid itu harus dipreparasi, umumnya akan melewati step destruksi terlebih dahulu. Setelah destruksi, larutan sampel akan dimasukkan ke dalam nebulizer, akan disedot oleh nebulizer dan diubah menjadi aerosol. Nah, ketika berubah menjadi aerosol, masuk ke atomizer nyala flame tersebut, ini ada beberapa step yang terjadi. Jadi sampel tersebut ternebulisasi menjadi aerosol, mengalami disolvasi, volatilization, kemudian disosiasi hingga menjadi bentuk atom bebasnya. Nah, di atom bebas inilah atom-atom tersebut akan teratomisasi, kemudian terdeeksitasi kembali, teratomisasi karena adanya sumber panjang gelombang spesifik dari hollow cathode lamp tersebut. Kemudian ada serapan, nah nilai serapan itulah yang akan dikonfirmasi oleh optik melalui monokromator hingga terbaca di detektor yang setara dengan konsentrasi logam tersebut di dalam sampel. Seperti itu. Jadi sistemnya tetap sekuensial ya Bapak dan Ibu untuk KAS ini. Kalau ada 5 parameter, berarti Bapak Ibu harus membaca di 5 sampel berbeda, 5 standar berbeda dengan 5 hologram. Untuk atomisasi kedua, di sini ada furnace. Nah, kalau furnace dia sistemnya lebih tertutup, jadi tidak lagi menggunakan burner, melainkan dia sudah terintegrasi sistemnya dan kuvet atau grafit tube-nya akan diletakkan di bagian dalam furnace tersebut. Nah, dia akan dipanaskan secara elektrolitik. Jadi pemanasannya itu nanti secara listrik, sehingga untuk furnace Bapak dan Ibu akan dipastikan memerlukan listrik yang lebih besar dibandingkan metode flame. Kalau di flame ini 3 kVA sudah cukup, 6 kVA sudah cukup. Tapi untuk furnace pada umumnya kami akan membawakan UPS isolation transformer itu pada kapasitas 10 kVA karena diperlukan untuk pemanasan yang lebih tinggi lagi di level atau di furnace. Nah, bagaimana pemilihan atau AHS yang bisa dilakukan baik itu untuk nyala api flame ataupun grafit furnace? Sebenarnya untuk total unsur yang ada di unsur periodik ini kurang lebih ada 70 elemen yang possible di antara terutama menggunakan AAS Hitachi tersebut. Nah, dari 70 elemen ini nanti dibagi-bagi lagi Bapak Ibu. Jadi ada untuk nyala api flame ini dibagi menjadi 3 metode, dan ada juga yang atomizer dari grafit furnace. Jadi sesuai dengan warnanya yang pada umumnya menggunakan grafit furnace yang warna putih. Sedangkan untuk yang warna biru ini flame dengan gas nitrous oxide acetylene.
Untuk yang warna hijau ini flame dengan gas udara asetilen dan beberapa logam yang bersifat lebih volatile, lebih mudah menguap, itu kadangkala kita perlukan supaya tidak menguap dan berkurang pembacaannya harus kita ubah dalam bentuk hidridnya seperti arsen, selenium, antimoni itu dia perlu dalam bentuk hidridnya. Nah, jadi AAS kalau kita lihat Bapak Ibu akan memerlukan beberapa gas. Untuk nyala api flame, Bapak Ibu akan memerlukan beberapa tipe tergantung pada target lagi ya. Jadi ada target yang optimal menggunakan nitrous oxide asetilen, berarti Bapak Ibu perlu 2 gas tersebut. Atau mungkin cukup di yang warna hijau ini menggunakan udara asetilen. Biasanya udaranya kita supply dengan kompres air dan gas asetilen serta gas nitrous oxide. Nah, untuk di hidrida kemudian ada dia namanya vapor ya, uap dingin. Biasanya itu untuk HG. Nah, si HG ini pakai uap dingin. Atau juga untuk metode graphite furnace, Bapak Ibu akan perlu 1 gas lagi, yaitu gas argon. Jadi di graphite furnace untuk membawa sampel-sampel ke dalam proses pembacaan optik dari graphite tube, dia dibawa atau didorong oleh gas argon. Jadi hasil pembawaannya akan didorong oleh gas argon. Oleh karena itu, graphite furnace akan memerlukan gas argon sebagai gas pembawanya. Nah, begitu pula di vapor atau uap dingin untuk merkuri itu juga menggunakan argon untuk membawa hasil reaksi raksa atau Hg dengan asam, dengan basa atau reduktan di dalam selnya. Begitu pula dengan hidrit, untuk membawa gas hasil bentuk hidritnya itu juga dibawa dengan gas argon. Jadi AAS ini Bapak Ibu akan menggunakan beberapa gas, kompres air, asetilen, dinitrogen oxide, dan graphite furnace argon jika semua metodenya lengkap dengan dual atom. Nah, bagaimana dengan produk dari ZA4000 series AS Hitachi? Sebenarnya di sini akan ada beberapa model, ada beberapa tipe, karena kita sebutnya ZA series, ada kurang lebih 4 tipe nantinya Bapak Ibu, ada yang flame only, furnace only, ada yang flame dan furnace, kemudian ada juga yang spesifik untuk mengejar efisiensi analisa, produktivitas. Di sini kami ada rapid sequence ZA4000 series. Nah, yang menjadi keunggulan ZA4000 series di Hitachi itu sebenarnya ada beberapa poin uniknya, Bapak dan Ibu. Jadi, uniknya dari Hitachi ZA4000 series, kalaupun itu adalah AAS flame, di Hitachi tetap dilengkapi dengan background correction Zeeman. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang sudah terbiasa menggunakan AAS, biasanya background correction itu wajib ada, tapi background correction Zeeman itu pada umumnya hanya ada di tipe yang furnace saja. Nah, untuk Hitachi, baik di flame dan di furnace, itu tetap dilengkapi dengan background correction Zeeman. Oleh karena itu, Hitachi sedikit berbeda terhadap AAS di brand yang lainnya. Termasuk AAS Thermo yang sebelumnya juga itu untuk flame confirm hanya ada di D2 lem saja untuk background correction, tidak ada Zeeman. Nah, kemudian poin kedua adalah dual detector. Jadi baik flame maupun furnace di ZA4000 series ini terdiri dari dual PMT. Jadi detektornya ada 2, Bapak dan Ibu. Karena nanti yang satu akan membaca hasil bacaan background correction dan yang satunya membaca hasil bacaan sampel. Dan dia akan saling mengoreksi satu sama lain sehingga bisa mendapatkan pembacaan yang lebih spesifik lagi antara pembacaan yang sudah dikoreksi terhadap background correction. Kemudian uniknya sama seperti AS Thermo sebenarnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tertarik dengan ZA4000 series yang dual atomizer, di sini bisa disebutkan bahwa atomizer antara flame dan furnace pada ZA4000 series itu terpisah. Jadi tidak akan saling mengganggu. Ketika Bapak Ibu ingin running salah satunya, tetap runningnya harus bergantian tentunya, tapi tidak ada intervensi secara manual lagi. Jadi sudah tidak ada perpindahan atau bagian yang diubah antara flame ke furnace atau sebaliknya, karena kompartemennya benar-benar terpisah. Seperti ini,
Contohnya, jadi yang sebelah kiri adalah warna merah ini untuk yang flame atomizer, sedangkan yang warna biru untuk yang furnace atomizer. Kalau mengingat di beberapa brand yang lain, itu Bapak Ibu nanti bisa pastikan kembali bahwa ada unit AS yang disebutkan sebagai dual atomizer, tetapi faktanya kompartemennya itu sama. Jadi ketika harus mengganti metode dari furnace ke flame atau sebaliknya, Bapak Ibu harus melakukan perubahan di bagian atomizernya karena berganti. Kemudian juga nanti ada beberapa poin yang menjadi keunggulan, baik itu mempermudah fungsi analisa ataupun bisa meningkatkan efektivitas bekerja di laboratorium. Nah, produk line up-nya seperti apa? Jadi ZA4000 ini dibagi menjadi 4 tipe, 4000 series. Ada ZA4000-nya sendiri, itu tipe yang dual atomizer, yang sudah dilengkapi dengan flame dan furnace sekaligus. Kemudian ada ZA4800, ini yang flame only, sama seperti ZA4300, flame only, tapi bedanya antara 4800 dan 4300 adalah dari segi kecepatan pembacaan, kemampuan lampu yang diaktifkan, dan kemampuan pergerakan di monokromator atau di gratingnya. Sehingga di ZA4300 ini dianggap flame standar, ya, analisa flame pada umumnya atau yang standarnya. Nah, di ZA4300 ini digunakan di ZA4000 flame-nya. Sedangkan untuk ZA4800 ini khusus Bapak Ibu, flame dengan rapid sequential karena lampu karosel yang dari Hitachi ini bisa menggunakan 8 lampu. Jadi bisa diposisikan 8 lampu. Tetapi dari 8 lampu tersebut untuk ZA4800 bisa dioptimalkan untuk nyala bersama di kurang lebih 4 lampu bersamaan. Jadi dia bisa nyala bersamaan di 4 lampu, dan 4 lampu itu ketika sudah aktif, sudah warming up, dia bisa membaca jauh lebih cepat karena didukung oleh grating yang pergerakannya 6-7 kali lebih cepat dibandingkan flame standarnya. Sehingga pembacaan di rapid sekuensial, karena namanya juga rapid sekuensial, walaupun sekuensial tapi dia bisa membaca lebih cepat dari kemampuan karosel lampu yang bisa aktif secara bersamaan dan kecepatan grating. Jadi kalau sampel Bapak dan Ibu nih di laboratorium lingkungan ternyata memang sudah banyak sekali, kemudian parameter logamnya juga lebih dari 1, lebih dari 2, itu bisa mengefektifkan lagi menggunakan ZA4800. Jadi bisa mendapatkan pembacaan sampel lebih banyak lah kapasitasnya dibandingkan ZA4300. Nah, yang terakhir di sini tipe 4700, karena dia warna biru ya, si tempat atomizernya, jadi ini furnace only, Bapak Ibu. Mungkin parameter yang menjadi utama sementara untuk parameter cemaran logam. Cemaran logam yang konsentrasinya lebih rendah, jauh lebih rendah, karena range konsentrasi antara flame dan furnace tentunya berbeda ya Bapak Ibu. Range konsentrasi untuk furnace biasanya ditetapkan untuk cemaran-cemaran logam dengan konsentrasi cukup rendah atau sangat rendah. Lalu deteksinya cukup rendah, jadi bisa pakai furnace. Sedangkan kalau yang konsentrasinya masih tinggi, mineral-mineral, itu bisa menggunakan. Jadi ZA4000 series kami ada 4 tipe, bisa disesuaikan dengan keperluan pada Ibu, tapi memang yang perlu kami tegaskan adalah dari ZA4300 kami tidak bisa di-upgrade ke ZA4000 dual atomizer. Jadi kalau memang perlu dual atomizer di awal, bisa langsung diarahkan ke ZA4000. Perkembangan instrumennya juga cukup pesat Bapak dan Ibu dari Hitachi ini. Jadi sebelumnya ada di ZA3000 dan unit di Indonesia pun sudah cukup banyak ya Bapak dan Ibu pengguna Hitachi. Untuk tahun 2023 sampai saat ini masih ada di tipe ZA4000 series untuk AS, backlog ataupun forecast. Nah, Hitachi ini terus berkembang dari segi teknologi, kemudian segi hardware, dan lain-lain. Kita bisa lihat dari beberapa perkembangan tipe sebelumnya di Z5000, Z5000, kemudian Z2000, kemudian di ZA3000, cukup signifikan perkembangannya sampai ZA3000 ini sebenarnya dari Z sebelumnya, tapi bisa lebih signifikan lagi ke ZA4000. Karena di ZA4000 series ini muncul
si rapid sequential tadi ya, ada kemampuan pembacaan maksimal paling banyak itu 12 elemen secara cepat. Jadi 12 elemen ini kita ibaratkan tadi aktifnya bisa bersamaan kan 4 lampu ya Bapak dan Ibu. Jadi maksimal Bapak Ibu bisa mengaktifkan satu lampu dengan multi logam, multi elemen, 3 elemen. Jadi kapasitasnya bisa menyalakan total 12 elemen pembacaan di ZA 4800 rapid sequential. Nah, mungkin juga ada beberapa perkembangan baik di software, di Flame, di Furnace, dan di beberapa fitur elektronik. Kalau pemetaannya secara lebih luas lagi, mungkin kalau sampelnya juga udah banyak, itu bisa juga dipertimbangkan ke arah ICP ya, Bapak dan Ibu. Karena ICP kan konsepnya sudah tidak lagi sekuensial, melainkan simultan. Satu kali pembacaan sampel, Bapak Ibu bisa sekaligus mendapatkan multi parameter. Tapi memang kita bisa lihat dari load sampelnya terlebih dahulu. Kalau load sampelnya memang masih sedikit ya hitungannya, itu menggunakan ICP bisa dikatakan agak mubazir. Kenapa? Karena ICP ini kan akan menggunakan gas argon sebagai carrier untuk menyalakan plasma dan lain-lain, di mana gas argon ini akan aktif dan satu tabung gas argon 6 meter kubik itu biasanya habis dalam waktu 8 jam. Itu umum semua brand apapun ICP OIS ataupun ICP MS. Sehingga kalau load sampelnya masih sedikit, memang agak mubazir ke ICP, jadi masih bisa dioptimalkan ke AS. Terutama kalau tadi memang perlu sekali load yang sudah lumayan tinggi tapi masih parameter logamnya masih sedikit, itu bisa menggunakan Flame AS yang rapid sequential. Tapi kalau memang perlu dengan furnace-nya, tidak masalah, bisa juga diefisiensikan dengan ZA 4000 di mana ada flame dan ada furnace sekaligus dalam satu unit. Nah, kalau mengingat sensitivitas, tadi sudah dibahas sebelumnya ya, jadi memang sensitivitas pasti akan lebih tinggi menggunakan sensitivitas dengan sistem furnace dibandingkan flame. Ya, ini ada beberapa catatan penting dari ZA 3000 sampai saat ini ada di ZA 4000 series, itu masih teknologi yang jadi mengadopsi teknologi yang sebelumnya sudah dikembangkan di ZA 3000. Yang menjadi teknologi unggulan Hitachi itu tadi dua utama, ada Zeeman background correction dan ada dual detection. Karena confirm di AS manapun itu tidak ada yang memiliki dual detektor, kemudian tidak ada yang flame sistemnya menggunakan Zeeman correction. Kemudian tambahannya lagi adalah Zeeman correction di Hitachi itu benar-benar menggunakan batangan magnet, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah sekilas mempelajari terkait Zeeman teori ya, jadi Zeeman teori efek Zeeman itu kan memang dia dipengaruhi oleh suatu medan magnet salah satunya. Nah, pada umumnya magnet yang digunakan di beberapa AS yang menggunakan background correction Zeeman itu magnet elektrik. Jadi diciptakan karena adanya bantuan elektrikal. Sedangkan kalau di Hitachi dari ZA 3000 sampai sekarang di ZA 4000 series, itu Zeeman correction ya, kita membentuk medan magnetnya benar-benar dari batangan magnet. Jadi oleh karena itu secara hardware, secara bobot di ZA 4000 series ini pasti akan sedikit lebih berat bobotnya dibandingkan bobot AS brand yang lain. Karena tadi di dalamnya benar-benar real ada batangan magnet. Terlebih di ZA 4000 flame dan furnace, artinya di dalamnya kan ada dua batangan magnet yang berbeda. Yang satu batangan magnet untuk Zeeman correction flame dan yang satunya lagi batangan magnet untuk Zeeman correction dari furnace. Nah, dengan batangan magnet ini otomatis sebenarnya kapasitas listriknya bisa jadi lebih menurun karena yang memberikan listrik tinggi salah satunya adalah membentuk polarized Zeeman tersebut karena di brand yang lain kan tidak pakai magnet, sedangkan di AIS Hitachi ini full pakai magnet. Nah, oleh karena itu mungkin ada beberapa catatan penting untuk penggunaan Zeeman correction ini, mungkin karena benar-benar pakai magnet, jadi harus diperhatikan secara tegas bagi user. Mungkin ada user-user yang ada beberapa keadaan spesifik tertentu ya, menggunakan ring jantung dan lain-lain, itu harus dalam batas aman. Itu biasanya sudah ada stiker khusus di bagian instrumen tersebut.
Nah, ini untuk ZA4000 produk dari Hitachi yang dual atomizer karena mayoritas di Indonesia pun banyak juga yang sudah menggunakan ZA3000 sebelumnya yang dual atomizer. Ini kan sudah baru di ZA4000 series. Oke, untuk bagian ZA4000 ini dibagi menjadi dua sistem, kiri untuk flame dan kanan untuk rapid furnace-nya. Untuk posisi lampu cukup menggunakan satu lampu yang sama ya, baik itu untuk flame ataupun untuk rapid furnace, Bapak dan Ibu. Karena di beberapa brand yang lain ada juga yang menyebutkan sebagai dual atomizer, tetapi seolah-olah memang menggunakan dua unit yang berbeda gitu Bapak Ibu. Jadi ada unit flame sendiri, ada unit furnace-nya sendiri, sehingga user perlu menyiapkan dua lampu yang berbeda. Kalaupun analisanya misalkan logamnya sama nih untuk flame dan furnace, ya tetap harus menyediakan dua lampu yang berbeda karena dual atomizer di sini artinya tetap dua unit yang berbeda. Sedangkan kalau Hitachi 4000 di sini cukup satu lampu, nanti kita bisa switch apakah metodenya running di flame atau running untuk di furnace. Nah, kemudian yang uniknya dari Hitachi AS itu dari jenis tipe sebelumnya sudah dibantu dengan common button ya. Jadi di instrumennya ini ada tombol-tombol yang bisa digunakan oleh user ketika melakukan analisa, terutama analisa flame kalau tidak menggunakan auto sampler. Karena kan AS ini kan kita harus meletakkan posisi selang yang ke arah nebulizer di dalam botol sampel kita ya, atau alat ukur dan wadah lain-lainnya. Nah, kalau menggunakan auto sampler memang sederhana, simple. Bapak Ibu cukup meletakkan tube-tube polivialnya di auto sampler, nanti dia akan running sendiri. Tapi kalau tidak pakai auto sampler, di beberapa AS keadaannya kita harus menyesuaikan posisi sampel, kemudian harus kembali lagi ke laptop atau ke komputer untuk mengaktifkan melalui software. Nah, kalau Hitachi 4000, di sini sudah ada tombol-tombol perintah, jadi nggak perlu dilakukan di software. Ketika sequence-nya sudah dibuat di software, urutan running-nya sudah dibuat, Bapak Ibu bisa langsung fokus di alat. Jadi pindah-pindahin sampelnya di alat, cukup pencet start, kemudian mungkin nanti harus ngeblank lagi, klik auto zero atau blank, nanti start, lagi dia baca start, nanti dia sudah selesai pun memberitahu. Jadi ada announce berupa voice, jadi ada bantuan berupa voice dari instrumen. Jadi instrumen ini akan memberikan suara start running. Bapak Ibu pencet start, nanti selesai pembacaan dia finish. Jadi waktunya Bapak Ibu membilas selang, kemudian masukin ke blank atau masukkan ke sampel selanjutnya. Nah, ini yang biasanya mempermudah user ketika melakukan analisa secara manual tanpa auto sampler. Nah, kalau untuk furnace-nya sendiri, ini sudah pasti terintegrasi dengan auto sampler ya. Jadi sebelah kanan atas ini ada tempat auto samplernya, rak-nya, sedangkan sebelah kiri untuk sistem furnace-nya. Jadi si tube-nya ada di bagian sebelah kiri dan auto sampler ada di bagian sebelah kanan. Dia sudah terintegrasi secara komplit. Nah, bagaimana kalau yang furnace only? Mungkin keperluan Bapak dan Ibu masih fokus ke cemaran logam konsentrasi rendah. Jadi dari kami pun cukup ke furnace-nya saja. Tetapi perlu diingat, kalau memang keperluannya adalah cemaran logam yang cukup rendah, itu menggunakan furnace, tapi ada catatan penting bahwa untuk analisa-analisa di awal, tadi ada yang hidrit, ada yang uap dingin atau vapor untuk merkuri, itu tidak bisa kita pasangkan dengan unit yang ZA4700 furnace only. Karena keadaan yang diperlukan untuk analisa merkuri menggunakan uap dingin atau vapor, cold vapor, atau analisa hidrit menggunakan di kami ada HFS, hybrid system, itu perlu dipasangkan dengan sistem yang flame. Karena kita perlu dudukan burnernya diganti dengan sel merkuri, sel hidrit di dalamnya. Jadi kita nggak bisa menggunakan dudukan graphite furnace. Oleh karena itu, kalau ada keperluan logam yang menggunakan merkuri, analisa merkuri, menggunakan cold vapor, menggunakan hidrit, berarti memang tetap Bapak Ibu akan memerlukan si sistem flame ini. Karena kita perlukan dudukan burner flame itu kita ganti dengan sel merkuri.
Nah, ini untuk yang flame only. Kalau flame only berarti Bapak Ibu bisa running flame nyala api pada umumnya menggunakan baik nitrous oxide, asetilen ataupun air asetilen, atau memang bisa digunakan untuk yang cold vapor dan hybrid generation tadi. Jadi kalau yang furnace kan kita tidak mengkonfirmasi bahwa di sini ada hybrid dan cold vapor. Tapi kalau flame ini memang bisa dipasangkan atau kompatibel untuk hybrid generation. Begitu pula untuk hybrid generation, untuk cold vapor tetap dilengkapi menggunakan Zeeman correction. Jadi Zeeman correction ini mutlak ada baik di flame ataupun furnace dalam metode hybrid ataupun tidak. Jadi tadi ini ya, this function is installed in ZA4000 yang ada flame-nya, ZA4800 yang flame rapid sequential, dan ZA4300 yang flame only standar. Nah, untuk yang rapid sequential di sini agak berbeda, Bapak dan Ibu, di ZA4800. Sebenarnya kapasitas all di 4300, 4700, 4000, ZA4002 atomizer itu lampunya tetap di jumlahnya 8, 6 atau 8 ya, kita coba share ya. Nah, 8, sorry. Tapi untuk ZA4800 ini hanya bisa berkapasitas 4, tapi 4-4-nya bisa menyala secara simultan gitu. Jadi agak berbeda untuk ZA4800, memang karoselnya hanya 4, tapi 4 ini bisa nyala secara bersamaan, di mana bisa meningkatkan pembacaan di maksimal 12 elemen kalau menggunakan multi elemen yang 3 logam. Kalau Oke, untuk yang rapid flame kurang lebih jelasnya seperti ini, dan dia karoselnya memutar ya, sehingga ada beberapa keuntungan sebenarnya yang mendukung proses pembacaan yang lebih cepat dari segi lampu, kemudian dari segi kecepatan grating ya. Jadi gratingnya juga di-upgrade nih Bapak dan Ibu, yang sebelumnya mungkin grating standar dari ZA4800 ini gratingnya 6 kali lebih cepat pergerakannya, sehingga dia bisa, istilahnya grating ini kan akan memfilter cahaya putih dari lampu menjadi panjang gelombang yang spesifik ya. Nah, ini dia bisa lebih cepat bergeraknya atau filternya, sehingga bisa menghasilkan sumber panjang lampu di panjang gelombang, yang spesifik. Nah, dari grating dan posisi lampu ini juga cukup menguntungkan bagi Hitachi ZA4800 kalau dibandingkan ada salah satu kompetitor kita sebut company A. Nah, company A ini memang punya sistem yang setara dengan rapid sequential, yaitu fast sequential. Ya, sama-sama cepat untuk analisa sekuensial. Tapi dari segi hardware, kita bisa mendapatkan di beberapa keuntungan. Yang tadi gratingnya jauh lebih cepat, 6 kali lebih cepat. Dan yang kedua adalah posisi lampu. Karena lampu di ZA4800 kan dia rotate ya, muter. Sehingga posisi sumber yang akan kita baca itu hanya ada satu posisi. Tapi lampu yang akan muter di posisi tersebut. Sehingga tidak ada terjadi perubahan jalur lampu atau jalur atomisasi istilahnya ya. Dari lampu ke nyala api, ke detektor, ini satu jalur yang sama. Jadi walaupun posisi lampunya dia berubah elemen, tapi tetap prosesnya akan tetap sama karena ada di satu jalur yang sama. Berbeda dengan company A tersebut, karena dia posisinya bukan rotate ya, dia lebih ke mungkin dari masing-masingnya fix. Jadi dia nggak akan menggerakkan lampu. Jadi lampu yang akan diteruskan melalui mirror. Ada switch mirrornya di sini. Nah, mirror ini kalau posisi lampunya sebelah kanan, sebelah kiri, tengah, ujung, berarti kan bisa jadi akan mempengaruhi intensitasnya berbeda dan lain-lain. Walaupun jaraknya tetap lurus, tapi di sini dia harus diteruskan oleh mirror. Mungkin dari segi angle dan lain-lain itu akan mempengaruhi proses sumber intensitas lampunya. Seperti itu. Oleh karena itu, Hitachi di sini lebih stabil untuk mereduksi baseline, ditambah background correction akurasinya terbantu oleh background correction Zeeman. Kalau di company yang lain yang menggunakan flame, itu background correction-nya cukup biasa menggunakan D2 lamp. Sedangkan kalau Hitachi di sini kita gunakan polarization Zeeman correction. Tuh. Nah, ini karena brandnya Jepang ya Bapak Ibu, jadi biasanya
R itu dia bacanya L ya, jadi di sini tulisnya D2 rem, tapi sebenarnya ini D2 lem. Nah, untuk keunggulannya seperti apa sih si background correction Zeeman ini? Dia bisa mereduce baseline, baseline-nya lebih stabil, dan background correction-nya lebih oke karena dia bisa mencakup beberapa panjang gelombang yang lebih luas dibandingkan si D2 lem. Ini contoh pembacaan di rapid sequential yang tadi bisa aktif up to 12 elemen. Ya, jadi ada elemen 1, 2, 3 di masing-masing lampu. Dia bisa switch lebih cepat, jadi pembacaannya juga bisa lebih cepat. Dan bisa mendapatkan ya kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Kalau di konvensional atau yang standar flame itu 68 menit harus bisa dapatnya si ini sampelnya. Tapi kalau di RS kita bisa 20 menit lebih cepat. Oke, ini combo dari ZA4000 series ya, di keseluruhan, tidak hanya di 4800 yang rapid sequential saja. Jadi di keseluruhan ini punya dual combo, yaitu Zeeman background correction dan dual detector. Ya, baik itu flame ataupun graphite furnace tipenya. Nah, kalau yang dual detector kurang lebih seperti ini. Jadi di sini sudah terbantu oleh polarized Zeeman. Ya, jadi ada Zeeman correction-nya di sini ada batangan magnet yang benar-benar dia batangan magnet di ukuran tertentu. Kalau di sini kita pakainya kurang lebih 1 Tesla. Nah, batangan magnet ini akan memberikan efek Zeeman sehingga dia bisa menggeser pembacaan yang tadinya masih membaca sampel sehingga hanya membaca background-nya saja dan background-nya akan terbaca di masing-masing detektor untuk background dan sampelnya. Jadi ada PMT-nya satu dan PMT yang satunya lagi. Dan dia akan saling berinteraksi. Untuk Zeeman-nya sendiri itu seperti apa sih gambarannya? Jadi Zeeman yang terpolarisasi ini akan membentuk suatu pergeseran di orbital atom, Bapak Ibu. Ketika Zeeman-nya ini off, kalau Zeeman off, ini dia hanya membaca satu absorbansi. Nah, satu absorbansi ini dia mendapatkan pembacaan background plus sampelnya kita. Karena apa? Karena dia si atomnya ini dia kan nggak ada pengaruh magnet apapun ya, karena Zeeman-nya off. Jadi dia membaca sekaligus ada background, sekaligus ada sampel yang kita baca, misalkan logam Cu. Nah, ini berarti serapan logam Cu-nya. Kemudian di sini ada spektrum untuk sumber logam Cu-nya, karena kan dia kan harus di panjang gelombang yang sama ya. Ini lampu HCl-Cu dan ini sampel kita yang Cu. Kemudian ada background-nya. Nah, ketika Zeeman-nya on, dia akan memberikan efek Zeeman, medan magnetik tadi. Efek Zeeman ini akan memberikan efek terhadap orbital di atom. Dia akan men-split line orbitalnya, sehingga dia bergeser. Jadi kemampuan serapan di panjang gelombang Cu, dia pindah. Gitu. Satu sama lain pindah. Dan yang terbaca hanya background-nya saja gitu. Jadi sudah tidak ada lagi serapan di panjang gelombang Cu, tapi untuk panjang gelombang lampu kan tetap ada ya, panjang gelombang lampunya tetap ada dari HCl. Tapi untuk sampel yang terbaca ini tidak ada dari Cu, tetapi yang terbaca hanya background. Nah, ini yang terjadi ketika Zeeman-nya aktif, sehingga disebutlah sebagai background correction dengan polarized Zeeman. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu nanti secara otomatis AS-nya itu diteruskan ke detektor, dia bisa mendapatkan pembacaan dari delta antara pembacaan Zeeman off dan Zeeman on. Jadi yang didapatkan hanya benar-benar absorbasi dari sampel logam kita. Contohnya tadi Cu. Gitu. Ini cukup berpengaruh. Kenapa? Karena ini pengaruh ke baseline salah satunya Bapak dan Ibu. Nah, untuk baseline yang biasanya menggunakan Zeeman dan D2 ini cukup berbeda. Nah, sebenarnya paling signifikan adalah panjang gelombang ya. Kalau D2 itu kan dia ada di panjang gelombang tertentu nih. Kalau pakai lampu D2 sebagai koreksi kan dia hanya mampu di 190 sampai 360 karena D2 itu hanya UV range saja. Sedangkan kalau Zeeman panjang gelombangnya dia bisa mengcover hampir keseluruhan. Karena dia tidak berdasarkan panjang gelombang tapi berdasarkan
pergeseran efek Zeeman tadi. Jadi yang mungkin agak sulit nih di CA biasanya. Di CA agak sulit pakai D2, makanya nanti ada beberapa metode yang mungkin perlu dimodifikasi dengan matrix modifier dan lain-lain. Itu tetap biasa agak sulit di correctionnya. Tapi dengan Zeeman ini bisa di cover hampir keseluruhan logam pembacaan di Flem ataupun di Furnace. Nah, yang kedua adalah efek dari baseline. Jadi baseline-nya itu cenderung akan lebih stabil Bapak Ibu. Dari beberapa testimoni pengguna AAS Hitachi memang ini yang sering ditunjukkan. Dibandingkan dengan D2 lem, ini baseline-nya dia masih agak goyang, masih keganggu. Kenapa? Karena memang ada efek dari D2 lemnya sendiri. Jadi D2 lemnya ini sendiri juga sebenarnya yang ngasih background ke blank ataupun ke baseline-nya. Berbeda dengan baseline dari Zeeman ketika dia baca, kemudian ini benar-benar dia baseline di bawah tanpa ada goyangan. Jadi gampangnya seperti ini Bapak dan Ibu, kalau lagi analisa, kita lagi baca nih, kan muncul absorbansi ya di software, itu muncul nilai absorbansinya berapa. Rata-rata umumnya AS itu kadang dia suka goyang, absorbansinya naik turun naik turun. Nah, dia jarang banget stabil di angka yang agak stabil ya, fix di angka itu gitu. Biasanya pergerakannya agak fluktuatif dia, absorbansinya masih naik turun naik turun. Nah, itu yang disebut kestabilan baseline-nya. Jadi kalau pakai Zeeman biasanya dia stuck di situ aja absorbansinya. Tapi kalau pakai D2 lem biasanya dia masih goyang karena tadi masih keganggu absorbansi dari D2 lemnya. Gitu. Itu kalau secara praktikal yang terjadi di laboratorium. Kemudian itu untuk background correction dan dual detektor ya, jadi sangat membantu untuk proses baseline di AHS yang mayoritas masalahnya juga biasanya sih ke baseline ya di AHS. Nah, selanjutnya untuk flame, di sini ada beberapa part yang harus dipenuhi, Bapak Ibu. Flame, furnace, hydride, vapor, nanti kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada flame. Karena flame tadi di awal sudah kami informasikan bahwa akan ada dua tipe nyala api, yaitu nyala api udara asetilen. Biasanya nyala apinya nyala api merah. Sedangkan ada juga yang nitrous oxide asetilen. Biasanya dia nyala apinya nyala api biru, lebih panas. Nah, untuk menghasilkan nyala api istilahnya dua sumber gas, sumber pembakar yang berbeda, itu juga akan menggunakan dua jenis burner yang berbeda. Untuk yang standar burner ini sudah include pada umumnya, dan untuk yang high temperature burner ini memang perlu diinformasikan bahwa memang Bapak Ibu ada logam-logam yang harus digunakan pada analisa metode nitrous oxide asetilen. Jadi akan menggunakan burner yang berbeda keduanya. Nah, ini contoh logam-logam yang pada umumnya menggunakan standar dan menggunakan high. Nah, itu untuk di burner, di nyala api. Kalau di furnace, kami juga ada fitur unggulan, Bapak Ibu. Sebelum masuk ke fitur unggulan, yang sering menjadi kendala di AS furnace, itu biasanya hasil absorbansinya, konsentrasinya nggak stabil ya Bapak Ibu. Karena di furnace ini memang agak tricky dari proses pemipetan autosampler ke buffetnya, mungkin juga proses sampel preparasinya itu sangat berpengaruh ke hasil pembacaan. Kalau dari segi instrumen, yang terjadi biasanya itu proses di dalam grafik furnace-nya atau grafik tube-nya. Ini ada yang disebut, salah satunya adalah bumping. Jadi bumping ini bisa terjadi ketika misalkan sampel injeksinya bisa dikatakan cukup banyak ya, contohnya 60 mikrolit. Bapak Ibu harus menginjeksikan secara otomatis menggunakan sampel, dia injek ke dalam tube. Karena 60 mikroliter ini dia akan mengalami beberapa fase tadi ya yang pemanasan. Jadi di grafik furnace itu dia nggak langsung ke mode H 3000 derajat Celcius, dia naik, ada rampingnya dulu, ada stabilnya dulu, baru sampai di mode pengabuan. Nah, di mode pemanasan evaporasi di awal, itu kan ada heat. Nah, ketika sampelnya liquid kena heat, itu kan ada kesempatan atau kemungkinan dia membentuk bubbling ya, bubble-bubble di dalamnya. Kalau dia membentuk bubble, otomatis dia pecah
pecah dan pecah-pecahan inilah yang disebut sebagai bumping. Jadi dengan bubble yang dia pecah, otomatis kadar ataupun perhitungan sampel pasti akan berkurang. Akhirnya akan berpengaruh ke arah akurasi, ke presisi, keterulangannya itu kurang baik. Oleh karena itu, seringkali Bapak Ibu mungkin menemukan kendala nih akurasinya nggak dapat atau presisinya, keterulangannya nggak dapat, karena bisa jadi berarti di dalamnya ada terjadi bumping tersebut. Nah, bisa jadi karena sampel volumenya yang terlalu tinggi atau terlalu banyak, atau memang metodenya yang harus disesuaikan kembali. Kita nggak bisa langsung metode yang langsung sekaligus panas sehingga bubblingnya itu lebih banyak dan lain-lain. Itu bisa diatur di antara kedua tersebut. Ini yang menjadi kendala umumnya di David Furnace. Untuk Hitachi sendiri, di sini kami ada satu teknologi yang memberikan solusi untuk bumping tersebut. Jadi bumping ini bisa diselesaikan ketika menggunakan twin injection technology tube. Jadi kuvetnya ini ada dua lubang untuk meletakkan sampel. Artinya kalau yang tadinya 60 mikrolit dalam sekali injek di dalam satu lubang kuvet yang sama, ini bisa di-split menjadi dua. Otomatis tinggi sampel volume itu akan lebih sedikit dan pasti pemanasannya untuk terjadi bubblingnya tadi akan lebih menurun ya untuk kemungkinan terbentuknya bumping dan lain-lain. Sehingga akurasi presisi pun seperti ini gambarannya untuk twin injection. Dia akan menginjek pertama dulu, baru dia langsung injek kedua, baru proses ke evaporasi secara bersama. Nah, gambar kuvetnya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, kalau yang umumnya satu hole, kalau yang ini dua hole, jadi dua lubang. Nah, sebenarnya dari sisi lain pun ada kemampuan autosampler Hitachi Furnace yang sedikit unik juga. Jadi, dia bisa split injection. Maksudnya split injection di sini adalah kalaupun pakai yang hole-nya satu, yang lubangnya satu, ini Bapak Ibu bisa menginjeksikan sampel di beberapa kali, beberapa step. Jadi misalkan 60 mikrolit, ini kita injek 4 kali gitu ya, 15 mikron, 15 mikron, 15 mikron, 15 mikron. Jadi dia injekin 15 mikron pertama, dipanasin, evaporasi, injek lagi 15 mikron kedua, sampai total volumenya 60 mikrolit. Nah, itu yang menjadi salah satu fitur unik autosamplernya Hitachi juga. Jadi mungkin dirasa belum ke twin injection, nah bisa juga memanfaatkan fitur autosampler. Nah, sebenarnya pada dasarnya untuk bumping ini di Hitachi juga Bapak Ibu nggak perlu khawatir bagaimana nanti tahunnya terjadi bumping, karena di Hitachi HAS ZA4000 series ini memiliki automatic bumping detection. Jadi ada fungsi di mana ketika terjadi bumping itu akan terdeteksi. Bagaimana dia tahu kalau itu terjadi bumping, dia akan terjadi perubahan sinyal, intensitas sinyal yang cukup signifikan secara cepat. Ya, jadi kan dia bisa membaca, oh absorbasinya langsung turun, ngedrop atau berubah, berarti itu artinya oh indikasi di dalamnya ada bumping. Karena secara logika ketika terjadi bumping dia berkurang sampelnya sehingga absorbansinya pun serapannya juga otomatis. Nah, untuk jenis-jenis grafik tube yang bisa digunakan atau kuvetnya di sini cukup bervariasi ya Bapak Ibu. Bisa disesuaikan dengan aplikasi analisisnya ke arah mana atau mungkin fokus elemennya yang mana. Itu nanti bisa disesuaikan apakah cukup yang menggunakan tipe biasa, ini yang paling sederhana ya. Jadi dia tidak di coating lagi gitu. Nah, kalau yang Pyrotube di sini dia coating kembali si tube-nya. Sedangkan untuk yang sampel-sampel yang cukup berat ya, heavy sampel seperti darah, sampel seperti biologis, atau matriksnya juga cukup tinggi, ini bisa menggunakan omega tube. Jadi omega ini yang tinggi lah level tube. Selanjutnya, baik autosampler clamp
ataupun grafit itu sebenarnya tersedia dari Hitachi. Kalau grafit sudah pasti terintegrasi dengan sistemnya, tapi untuk flame di sini bisa di add on atau ditambahkan ya Bapak Ibu kalau memang dirasa sampelnya cukup banyak dan tidak memungkinkan dilakukan secara manual, bisa menambah flame SSC 230 untuk kapasitas auto sampler flat tersebut. Nah, selanjutnya untuk voice guidance ya, yang tadi kami sampaikan di awal. Jadi kalau masih manual pun tidak apa-apa karena ada kemudahan yang tombol-tombol untuk analisa langsung di instrumennya tanpa harus balik lagi ke software. Dan juga nanti bisa mendengarkan by suara instrumen. Dia akan memberitahu measurement is start, dia sedang memulai pengukuran, nanti measurement is finished, clear, dan lain-lain itu bisa diketikkan dari voice guidance ya. Nah, kalau dari segi software, memang karena Hitachi kan ini kan brand Jepang ya Bapak Ibu, jadi softwarenya software ala-ala Jepang, mungkin berbeda dengan software ala-ala US ataupun UK. Tapi untuk software Jepang ini juga cukup efektif karena dalam satu tampilan ini langsung ada 4 informasi utama dari proses pembacaan ya. Calibration curve-nya dia terlihat di bagian bawah kalau Bapak Ibu sudah injek standarnya. Nah, terus analytical research tabelnya juga terlihat ini absorbansinya berapa dari standar, sampel, dan lain-lain. Kemudian di sini ada real time display-nya ketika proses pembacaan, absorbansinya yang tadi saya sampaikan, absorbansinya itu jarang sekali dia goyang ya si bacaannya. Dan ini ada spektrum profilnya. Tentunya kan kalau AS kita lihat juga salah satunya adalah spektrum. Nah, di sisi kanan kirinya ini ada execution buttons. Jadi untuk memerintahkan running atau memang di stop dulu dan lain-lain di sini ada. Termasuk ada navigator plus voice guidance-nya sedang melakukan apa dan tampilan real time untuk absorbansi supaya lebih eye-catching saja. Ini lebih besar ukuran. Selanjutnya ada juga instrumen status. Di instrumen status ini Bapak Ibu sebenarnya ada beberapa keadaan yang bisa diaktifkan. Jadi mungkin untuk instrumen status dia ada namanya water saver, ada gas saver dan lain-lain. Ini ada di bagian fitur. Selanjutnya sebagai informasi tambahan karena lab lingkungan biasa umum juga ya Bapak Ibu pasti kadang ada parameter merkuri, ada parameter arsen, SB, SE, dan lain-lain, itu di AHS akan spesifik menggunakan aksesoris tambahan. Jadi kalau yang merkuri, kami bisa menambahkan aksesoris mercury analyzer. Mercury analyzer ini nanti dirakit di luar instrumen AHS, tapi tetap mercury cell-nya akan dipasangkan di flame-nya, karena di dudukan flame itu yang akan menjadi proses atomisasi dari lampu collocated lamp-nya. Nah, umumnya nanti mercury analyzer Bapak Ibu perlu reduktan CSNCl2 untuk mereduksi merkurinya, kemudian perlu gas argon, kemudian perlu juga NaOH basa, kemudian perlu HCl untuk proses mereaksikan sehingga dia menjadi merkurinya. Kemudian untuk hidrit, di sini ada HFS4, ini juga additional kit yang terpisah dengan AS dan mercury analyzer. Dia ada di bagian luar dan bisa dipasangkan terhadap flame AS, jadi tetap nanti sel hidritnya diletakkan di dudukan burner flame. Nah, untuk HFS4 ini sudah terdiri dari 4 rotor peristaltik pump. Jadi 4 rotor ini, 4 channel ini bisa menarik masing-masing untuk asam, untuk sampel, kemudian untuk reduktannya. Biasanya pakai NaBH4 ya, hidrat. Nah, satu lagi bisa dimanfaatkan ketika Bapak dan Ibu ada analisa arsen. Arsen ini perlu saya lupa ya, reduksi atau oksidasi ya dengan KI. Supaya berubah semuanya menjadi arsen 3-nya atau arsen 5-nya. Kalau di beberapa tempat mungkin Bapak Ibu harus mereaksikan sampel dengan KI itu secara manual. Nah, kalau di AFS 4 ini bisa secara otomatis. Jadi disiapin aja KI-nya di dalam botol, channel keempat akan menarik KI untuk sebelum direaksikan dengan reduktan, arsen direaksikan terlebih dahulu dengan KI secara online, baru dilanjutkan mereaksikan terhadap reduktan untuk proses hidrida ini. Ini contoh untuk hasilnya.
Jadi akan ada beberapa aksesoris ketika memang Bapak Ibu memerlukan aplikasi untuk Mercury dan Hydri. Nah, berikut contoh aplikasinya. Jadi aplikasi analisis di beberapa logam dan di beberapa contoh metrik sampel ya. Memang mayoritas banyak adalah metrik sampel water, lingkungan, tapi bisa juga sebenarnya digunakan nanti untuk semiconductor, kemudian beberapa aplikasi matriks lainnya. Ini contoh metode temperatur programnya di Furnace, jadi dia nggak langsung. Nah, ini yang bisa dioptimalkan untuk mendapatkan metode optimal supaya dia akurasinya lebih. Oke, ini boron. Biasanya boron juga agak sulit nih analisanya di AAS. Ini contoh analisa boron di drinking water. Kemudian barium di air lingkungan, ada air laut, air sungai, dan lain-lain. Ini metodenya bisa menggunakan atomizer flame dengan air asetik. Ada juga beryllium untuk lab air lingkungan juga. Di sini dia menggunakan metode furnace. Ini menggunakan beberapa temperatur program di furnace dan di beberapa contoh sampel. Ini ada kobalt. Jadi untuk application note mungkin nanti kita bisa bantu support juga kalau memang Bapak Ibu masih penasaran contoh analisa di beberapa sampel, baik itu lingkungan, baik itu solution, dan lain-lain. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu untuk sesi sharing product knowledge dari ZA4000 series dari Hitachi. Sebelumnya terima kasih banyak, mohon maaf jika ada salah penyampaian. Mungkin bisa saya kembalikan lagi ke Mas Henry atau Bapak Ibu di laboratorium. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dewi. Ya mungkin Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya atau diskusi atau mungkin mau membandingkan Putus-putus Pak suaranya. saya di tempat lama brand ini gitu. Bedanya apa? Suaranya nggak ada, Monggo Pak. silakan Putus. Bapak Ibu. Nanya apa aja. Boleh. Sinyal ini. Katanya dari segi maintenance-nya nih, Pak, ribet nggak ya? Halo, Bu. Apakah sudah Ya, membaik sinyalnya? Oh ya, sudah. Halo. Sudah, Oke. sudah. Ya, gimana Bu tadi pertanyaannya, Bu? Dari segi maintenance-nya masing-masing apa series tadi apa ya, ada tersendiri kan? Oke, baik. Kalau dari segi maintenance itu secara umum sama seperti AS pada umumnya, Bu. Cuma kembali lagi kita juga perlu perhatikan sampel Bapak Ibu. Tentunya kan baiknya sampel yang masuk ke AS itu sudah diekstraksi ya Bu ya. Mungkin kalau udah punya microwave digestion akan lebih baik. Karena apa bahasanya ya? Matrix atau mungkin nanti TDS yang ada dalam sampel akan mempengaruhi. Jadi biasanya tentunya eh, yang rutin dilakukan adalah seperti biasa itu membersihkan tubing atau jalur sampelnya, Bu. Itu perlu diperhatikan karena itu kan akses masuknya si sampel. Nah, itu pertama. Yang kedua juga di burner. Tapi untuk di Hitachi, burnernya itu cenderung lebih mudah dibersihkan, Bu. Karena mungkin Mbak Dewi ada gambarnya nggak ya burnernya ya? Jadi beda dengan brand lain, burnernya itu lebih mudah untuk dilakukan pembersihan. Nah, untuk yang lainnya saya rasa sama Bu, untuk perawatan kayak jenis lampu segala macam tentunya semua lampu juga ada umurnya dan Hitachi juga terkait lampu itu tidak close system dalam arti Ibu kalau mau beli brand dari yang lain sama selama si dudukannya itu sama ya Bapak Ibu ya. Tapi setahu saya dengan beberapa brand yang ada di Indonesia itu lampunya itu mereknya dari Hamamatsu Bapak Ibu. Mungkin kalau sudah familiar dengan Hamamatsu itu bisa digunakan. Jadi jangan khawatir barangkali saya butuh urgent lampu ini ternyata di lab Ibu lagi ada
lampunya dari brand lain itu selama dudukannya sama bisa digunakan. Nah, berikutnya untuk graphite furnace, biasanya perawatannya adalah concern di bagian nozzle atau autosamplernya itu juga perlu diperhatikan dan adjustment di di autosamplernya itu lebih mudah Bapak Ibu nanti mungkin kalau ada videonya bisa saya share ke Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya adalah terkait si kuvet atau graphite furnace-nya kita memiliki beberapa opsi tadi mungkin sudah dijelaskan juga sama Mbak Dewi. Jadi opsi-opsi tersebut nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalkan sampel yang Bapak Ibu terima itu dari apa? Tentunya contoh misalkan air limbah atau air baku, air permukaan itu kan tentunya memiliki tingkat atau matriks yang berbeda ya Bapak Ibu. Nanti bisa disesuaikan sih. Selebihnya sih saya rasa maintenance-nya ya tidak ada yang sulit sih Bu. Untuk gas juga cenderung mungkin kan ada kebutuhan gas ya Bapak Ibu ya seperti asetilen, N2O gitu ya. Itu juga eh, cenderung awet gitu jadi nggak yang perlu diganti terlalu sering seperti itu Bu. Ke Mbak Dewi ada yang mau ditambahkan Mbak? Maintenance sebenarnya sama ya pada umumnya. Tadi yang udah disampaikan dulu. Tadi gasnya pakai apa aja? Asetilen, argon, sama apa tadi? Sama di nitrogen oksida, Bu. Di nitrogen. Berarti kita menyiapkan 3 macam gas itu ya. Satu lagi dengan kompres air, biasanya udah dapet dari awal. Kompres air. Kalau saya mau nanya nih, kita jadi nih beli unitnya, apakah ada spek-speknya persyaratan untuk penempatan alatnya? Karena kami ini dominan menggunakan lokasi laboratoriumnya di lantai 3. Apakah kami harus taruh di lantai 1, 2, atau 3 gitu? Oke, Karena terkait baik Bu. dengan gas tadi kan. Kan tekanan pasti kan beda ya di lantai 2, lantai 1, lantai 3. Iya, tepat sekali Bu. Jadi memang sebenarnya kalau untuk dari alatnya sendiri untuk tingkatan itu tidak ada pengaruhnya Bu dari terhadap gravitasi ya kalau kita bisa bilang. Jadi mau di penempatan lantai Betul. 1, 2, 3 itu Gravitasinya. tidak berpengaruh. Berbeda mungkin kalau kita bicara terkait timbangan analitik begitu ya, itu mungkin ada pengaruhnya Bu, karena kan dia semakin mendekat ke gravitasi semakin baik. Nah, cuman di AS betul tadi kata Bu Ocha ya, izin Bu. Jadi memang betul itu harus disesuaikan dengan penempatan gas. Kalau laboratorium Bapak Ibu sudah memiliki ruang gas dan biasanya kan diletakkan di lantai 1 Bapak Ibu ya supaya mobilitas atau loading keluar masuk mobil gas itu mudah dijangkau. Nah, sebaiknya tidak terlalu jauh dari ruang gas, Bu, kecuali Bapak Ibu mau meletakkan gasnya dekat dengan instrumennya. Jadi misalkan di lantai 3 juga ada ruang gas, cuma nanti akan kesulitan Bapak Ibu kalau ingin tukar ya atau refill gasnya. Jadi si tabung harus naik ke lantai 3. Mungkin kalau di sana saya tahu udah ada lift Bapak ya, itu mungkin bisa jadi pertimbangan juga. Jadi Iya, ada benar lift. intinya jawabannya adalah sebaiknya lebih pendek dengan jarak gas lebih bagus. Tapi tidak disarankan dalam ruangan yang sama ya Bu ya. Nanti kalau akreditasi biasanya jadi temuan sih. Oh, jadi Seperti itu Bu. AS sama penempatan gas-gas tadi itu harus berubah ya, berbeda ya ruangannya ya. Iya, biasanya dibedakan Bu, betul. Nah, semakin pendek semakin bagus karena kalau semakin jauh nanti jalur pipanya kan semakin panjang Bapak Ibu. Jangan sampai nanti tabung yang Ibu punya setengahnya itu hanya untuk mengisi si pipanya belum sampai ke alat gitu loh Bu. Itu jadi kan ada cost ya di situ ya. Jadi semakin pendek sih semakin baik gitu Bu. Iya, iya, iya. Makanya kebanyakan untuk di AS itu kan di lantai 1 ya. Supaya ternyata ada jalur pipa itu tadi. Iya, betul Bu. Sama rekomendasi lain Bu, kalau boleh memang ruangannya tidak yang terlalu
terbuka atau dengan cahaya secukupnya sudah bisa, dan diwajibkan kalau bisa dengan AC begitu Bu ya, Mm-mm. berpendingin, ada pendingin ruangan. Dan nanti dipastikan biasanya kalau AS itu di atasnya akan ada ducting Bu atau blower, demi untuk safety juga. Nah, itu dipastikan juga nanti kalau bisa akses blowernya juga ada untuk keluar gitu Bu, jangan ke jalurnya tidak terlalu jauh gitu. Biasanya ada blower kalau bisa ya di pinggir ruangannya, keluarnya itu udah bukan gedung lagi atau udara bebas, itu juga menjadi salah satu pertimbangan Bu. Sama saya ini perdana sih saya lihat yang flame dan furnace jadi satu. Jadi kayak macam tertarik juga ngeliat karena selama ini saya ngeliat ya kebanyakan yang flame gitu. Ini ternyata Ya, ada betul. langsung kayak macam kolaborasi walaupun berbeda-beda ntar pengoperasiannya gantian gitu kan nggak bisa langsung dua kan dioperasikan. Ya, betul Bu. Sesuai penjelasan tadi yang Mbak Dewi. Jadi mau Ibu flame dulu atau grafik dulu, seperti itu. Pak, berkaitan dengan yang ada dua tadi ya, sekalian dual system tadi. Itu kalau misalkan sekarang kan efisiensi ya, jika anggaran kami itu jelas terbatas. Nah, apakah memungkinkan misalkan kami belinya yang eh, flame dulu kan, lalu sistemnya tuh bisa di-upgrade gitu. Jadi tahun depan mungkin kami tinggal menambah modul untuk yang furnace tanpa harus membeli mesin yang baru, itu bisa nggak Pak? Efisiensi gitu loh. Iya, siap Bu. Mbak Dewi bisa bantu jelasin Mbak terkait ini Mbak? Baik Bu, mungkin ini yang sedikit berbeda di Hitachi. Jadi untuk yang dual atomizer itu memang tidak upgradable Bu. Jadi kalau memang perlu yang flame-nya dulu atau tadi keterbatasan budget itu kalau beli flame-nya dulu saja berarti kan yang 4.300 ya Bu. Nah 4.300 itu nanti nggak bisa di-upgrade ke furnace. Jadi kalau ke depannya perlu furnace berarti nambah yang furnace 4.700. Tapi kalau dari awal udah langsung yang 4.000 itu udah dapat langsung flame sama furnace. Mungkin yang penting unitnya dulu gitu misalkan. Oh, berarti nanti baru yang tahun depan kita fokus ngelengkapin si kufet-kufetnya itu masih memungkinkan juga Bu. Karena kan biasanya kalau yang furnace cuma perlu kufetnya ya untuk runningnya sama gasnya. Jadi nggak bisa di-upgrade ya, memang harus beli atau langsung yang dual system tadi. Iya, betul Bu, seperti itu. Buffetnya ada berapa macam Mbak? Kurang Kufetnya lihat ya Bu ya untuk share screen-nya. Jadi kalau kufet di sini kita ada beberapa macam. Nah, ini paling umum ini pakai yang Pirotube C2HR nih Bu. Ini udah coating. Jadi kalau yang kayak gini kan dia nggak coating ya. Dia belum coating. Kalau nggak coating itu biasanya nempel sama si bekas-bekas sampel. Nah, kalau coating dia bisa mengurangi karbida dan lain-lain, jadi lebih oke. Paling umum kita bawakan yang Pirotube yang satu hole, nggak harus dua hole, karena kan satu hole aja nanti kita bisa manfaatin yang si split injection yang beberapa kali itu. Nah, ini bisa suitable untuk semua jenis sampel. itu kufetnya baik flame maupun furnace ya sama. Kalau kufet hanya untuk furnace saja, Bu. Kalau flame kita nggak perlu kufet. Jadi nggak ada tambahan consumable kufet di flame. Nah, berkaitan dengan consumable lagi Bu. Untuk kufet, habis itu lampunya, tabungnya itu kira-kira rata-rata umur pakainya itu berapa lama ya Bu? Jadi kan harus digantinya kapan gitu nah. Ya, baik. Nah, kalau dari kufet ini rata-rata ya kira-kira bisa 500 sampai 1.000 injeksi sampel. Jadi kalau bisa ini sebelum pecah di dalam.
Jadi kuvet itu lifetime-nya sampai dia pecah. Nah, itu kurang lebih 100 sampel injeksi, 100 sampai 1000, sorry. 100 sampai 1000 injeksi sampel itu baru ganti lifetime kuvet. Sedangkan kalau lampu, sebenarnya lampu itu nanti ada intensitas di softwarenya. Nah, kita lihat dari segi intensitas lampunya. Itu umumnya bisa 1 tahun lebih ya selama ini untuk lampu eh, es. Itu kemudian Kalau gasnya Bu? gasnya ya. Kalau gas tidak seperti ICP, Bu. Kalau ICP kan tadi saya sampaikan 8 jam langsung habis. Nah, dia cenderung bisa beberapa bulan untuk nitrous oxide dan juga Berapa untuk bulannya itu berapa ya? oke. Sebenarnya kita ada ROI-nya, Bu, untuk AS. Nanti kita coba bantu share ya perhitungan yang si gasnya itu supaya lebih spesifik lagi. Cuma intinya untuk gas ini bisa mungkin 1 tahun, 1, 2, atau 3 tabung paling untuk si gasnya. Iya, minta tolong aja Bu dihitungkan untuk gas karena kan keterkaitan keanggaran kami kan pemerintahan ya. Jadi sangat-sangat terbatas, terkendala anggaran ini kalau enggak pas kami menghitungnya bisa stop karena Boleh, Bu. anggarannya nggak ada untuk beli itu gasnya. Boleh, Ya, Bu, nanti siap Pak. kita bantu ya. Paling kami butuh informasi Bu terkait target parameternya ya, logamnya apa. Nanti coba kita simulasikan apa biaya per pengujian begitu ya Bu. Dengan harga yang mungkin kita nanti bisa buatkan mungkin simulasi harga di Samarinda begitu ya Bu untuk apa bahan-bahan dan gas dan semacamnya tadi. Yes. Ya, nanti mungkin bisa atau mau disampaikan di sini atau nanti di WhatsApp ke saya juga boleh Bu, kira-kira target atau pengujian logamnya apa saja, tentunya kan berpengaruh ya tadi terkait juga salah satunya jumlah lampu yang kita coba hitungkan seperti itu Bu. Ntar kita by WhatsApp aja ya. Iya, boleh. Ya, Sama kita larutan standarnya kan diskusikan juga biasanya. ya sama larutan standar dan aksesoris lainnya saya lihat tadi tuh ternyata banyak juga aksesorisnya dan itu sepertinya harus dijelaskan lagi istilahnya dikasih tahu aja berapa biayanya apa harganya kan sekali lagi kami ini kan harus bisa merencanakan anggaran yang diperlukan untuk pembelian tersebut. Apalagi takutnya aksesorisnya itu sangat penting. Nanti kita sudah beli unitnya ternyata aksesorisnya belum terbeli nggak bisa digunakan. Efisiensi. Iya, karena efisiensi tadi. Iya, siap Bu. Paham Bu. Jadi mungkin informasi yang saya butuhkan terkait tadi ya Bu, jenis logamnya karena itu akan tentu berpengaruh aksesoris apa yang akan kita include-kan kurang lebih begitu ya Bu. Ya maaf ya karena pemerintahan ini anggaran kan pasti Siap Bu, sangat-sangat terbatas. Jadi harus pintar-pintar jauh-jauh hari kami sudah merencanakannya supaya minta ke atasan lah langsung. Jadi pintar-pintar ya, berargumen supaya si yang utama dan komponen lainnya itu bisa tercover. Gitu. ya. Baik Bu, siap nanti kita siapkan. Secara teknisnya sebenarnya kami sih tertarik gitu. Jadi ntar kalau ngobrol dengan Pak Iwan lagi, tolong didetailkan sampai sekecil-kecilnya supaya itu tadi penganggaran kami jujur di situ yang kami nggak bisa merabanya. Kayak sistem dokumen daftar apa saja sih yang harus disiapkan gitu ya, kayak meja, apalagi Oke, listriknya gitu kan. Iya, Harus siap. listriknya. siap. Atau mungkin nanti kalau memang sudah ditetapkan tempatnya Bu, bisa juga dari tim kami nanti teknisi akan melakukan survei Bu. Karena melihat populasi alat kita di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda sudah cukup banyak Bu. Jadi
walaupun kita berkantor di Jakarta, hampir tiap minggu begitu ya kayaknya akan ada teknisi yang berangkat ke sana. Kayak minggu lalu ada yang berangkat untuk kalibrasi ICP, minggu ini pun ada yang berangkat ke Bepom sama ke Labkes gitu ya Bu. Jadi mungkin kalau memang sudah ditetapkan tempatnya, kita nanti bisa janjian untuk surveinya begitu ya Bu. Barangkali ada rekomendasi dari kami terkait ketersediaan tempat atau juga jangan sampai mejanya, karena kan alatnya cukup berat ya Bu ya, kurang lebih di 100 Ya, kiloan, jadi perlu dipersiapkan juga gitu Bu. ada meja khususnya kan disiapkan juga dari Wira. Kalau meja khusus sebenarnya dari AS tidak ada Bu, selama mejanya tetap apa rata lah Bu ya kurang lebih. Jadi jangan sampai karena alatnya lumayan lebar, jangan sampai apa ada jeda sehingga beda level atau apa jomplang gitu bahasanya Bu ya. Jadi itu Jomplang. diharapkan bisa rata. Kalau meja rekomendasi sih tidak ada yang khusus sih Bu. Jadi ya memang kalau meja lab biasa standar ataupun beberapa di lab di kampus itu ada yang pakai meja beton gitu Bu. Itu juga tidak masalah Bu selama itu masih rata lah seperti itu Bu. Ya, artinya ntar kita ngobrol sama Kak Iwan spesifikasi meja yang idealnya bagaimana. Sama ya mau nggak mau tadi kami harus siapkan lokasi tempatnya itu di lantai satu supaya instalasi unit sama gasnya itu nggak jauh karena terkait lagi juga apa tadi anggaran tadi kan lebih lebih panjang jalur gas lebih biaya juga lebih tinggi. Iya betul Bu. Karena untuk piping biasanya kalau beda lantai atau beda ruangan kita rekomendasikan pakai yang apa stainless Bu ya, dan itu lumayan sih harganya Bu per meternya. Betul Bu. Nah, ya kalau Ya. insya Allah kalau lokasi sih ada dia, ada disiapkan di lantai satu. Untuk sementara sih kalau kebanyakan untuk sementara kami di air, kami kan belum punya AS, kami banyak di lantai tiga. Kalau memang ada AS, berarti kami harus ke lantai satu. Ya, ya, oke. Baik, Bu. Siap. Apakah ada lagi, Bu? Melihat waktu di sana berarti sudah jam 12 ya, Bu ya, mendekati mau Jam 12. istirahat. Takut takut mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu. Ada lagi yang mungkin hal yang mau didiskusikan, Bu? Oh, ada. Kak, ini mau tanya yang soal eh, background correction. Ini kok nggak bisa? Iya, background correction gimana, Bu? Ya, ini pakai kalau nggak salah tadi pakai apa itu yang Zeeman ya, Bu? polarized Zimen. ya, ya nggak? Iya kan? Polarized Zeeman kan? Zimen apa? Ini nih sudah terbarukan kah? Maksudnya selain selain teknologi yang polarized Zeeman ini ada teknologi lain nggak Pak? Eh, nah, mungkin tadi disampaikan juga ada di slide-nya Mbak Dewi, yang Mbak Dewi bisa bantu. Sebenarnya teknologi AAS itu sudah cukup lama Bapak Ibu ya, jadi dan memang sejauh ini tidak ada pembaruan. Nah, yang adanya mungkin kita bisa bedakan adalah yang membedakan Hitachi dengan brand lain ya Bapak Ibu terkait background correction. Nah, mungkin tadi Mbak Dewi bisa mengulas ulang sedikit, Mbak. Baik, Bu. Mungkin kalau untuk fitur-fitur di AS pada umumnya di brand manapun, biasanya perkembangan teknologinya itu tidak seperti di ranahnya kromatografi ya Bu ya. Kalau kromatografi kan pasti biasanya tipe ini sama tipe yang kedua biasanya signifikan sangat jauh, ada perubahan suhu dan lain-lain. Karena memang itu sistem kromatografi itu kan kayak fiturnya bisa banyak yang di-adjust. Sedangkan kalau AS, sebenarnya AS brand manapun itu
kurang lebih sama di siapa namanya keadaan fiturnya, cuma memang ada teknologi yang berbedanya. Kayak contohnya Zeeman. Zeeman itu memang itu teknologi lama karena AAS kayak spektrofotometer itu kan umum aja ya seperti itu. Zeeman itu teknologi lama di semua brand AAS ada, tapi teknologi yang digunakan itu yang berbeda. Kalau di AAS ya brand yang lain, Zeeman itu dia mengaktifkan efek Zeeman-nya dengan cara elektrikal, dengan mengaktifkan melalui listrik, kumparan listrik. Sedangkan di Hitachi kita Zeeman-nya itu benar-benar pakai batangan magnet. Itu yang membedakan teknologi cara berjalannya. Kemudian yang membedakan juga kalau di AHS yang lain itu flame itu nggak pakai Zeeman. Bapak Ibu nggak akan menemukan Zeeman di flame AHS brand lainnya. Tapi kalau di Hitachi kita pakai AHS, mohon maaf, maksudnya batangan magnet di flame AS. Itu hanya ada di Hitachi. Kemudian fitur-fitur yang lain sebenarnya tadi beberapa untuk Hitachi sendiri itu yang berbeda adalah detektor, dual detektor ya. Nah, untuk yang dual detektor ini juga cukup unik di Hitachi karena sebenarnya ini bukan teknologi baru, detektornya itu sama-sama detektor PMT yang detektor paling umum di AHS, jadi teknologi lama, tapi memang cara berjalan teknologinya yang berbeda. Kalau yang lain dia pakai PMT ya PMT-nya hanya satu sebagai detektor single saja. Tapi di Hitachi kita pakai detektor PMT yang sama, tapi memang kita manfaatkan di dual detektornya. Yang satu untuk background correction pembacaan, yang satu untuk sampel sehingga dia bisa terbaca lebih selektif lagi seperti itu. Kalau teknologi-teknologi AS kurang lebih cenderung sama, cuma fiturnya sama, tapi teknologi yang digunakan itu yang berbeda. Seperti itu, Ibu mungkin ada tambahan dari Mas Hendrik? Ya, baik Bu. Jadi memang tadi terkait background correction untuk di seri Flame ya Bu ya, dari antara brand yang lain, Hitachi itu satu-satunya yang masih menggunakan tadi apa magnet alam begitu ya Bapak Ibu. Kalau yang lain kan infonya nyebutnya magnet, tapi kumparan apa ya kita sebutnya ya, yang menyerupai magnet gitu Bu. Jadi ada terpengaruh nanti hubungannya terkait listrik. Jadi ketika listriknya tidak stabil, tentunya nanti akan mempengaruhi si pembacaan backgroundnya. Sedangkan di Hitachi itu kan pakai magnet alam yang lebih statis ya Bu ya, jadi tidak terpengaruh magnet. Jadi lebih untuk pembacaan ataupun hasilnya itu yang kita dapatkan itu lebih stabil gitu Bu. Atau RSD-nya ya itu cenderung lebih kecil dibandingkan brand yang lain. Seperti itu Bu, khusus yang flame. Ada baterai Mungkin cadangan nggak di dalam anu Mbak atau Mas di dalamnya? Tiba-tiba baterai, kalau listrik mati, oh ya tiba-tiba kalau itu listrik biasanya di di paket laboratorium kita mati. Bu. Ya, Iya ya. baik Bu, itu seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi untuk terkait baterai atau kita sebut UPS, biasanya dari Wiralab setiap instrumen yang kita sebut agak memerlukan listrik besar, itu kita include-kan dengan UPS yang sudah built-in isotrans Bu, isolation transformer. Kalau dulu mungkin bahasanya stabilizer ya. Jadi UPS yang kita bawakan itu biasanya sudah include isotrans dan juga kapasitasnya biasanya kita naikkan. Misalkan, oh kebutuhan AS kurang lebih di 5.000, nah biasanya kita kasihnya di 6.000. Jadi ada spare kosong yang dimana untuk mengamankan si alat gitu apabila nanti terjadi gangguan kelistrikan di lab ibu. Gitu Bu. Jadi setiap alat yang Wiralab support dan kita upload ke Inaproc biasanya sudah terinclude semua Bu untuk UPS atau baterai tadi Bu. Gitu. Kecuali Ada alat-alat yang UPS gitu. ah, alat kecuali alat-alat kecil ya Bu ya, mohon izin kayak pH meter itu kita tidak include-kan ya. Tapi kalau instrumen besar kayak AS, gas kromatografi itu sudah kita include-kan. Nanti mungkin setelah ini bisa saya share Bu salah satu link apa Inaproc yang sudah kita upload untuk AS Hitachi. Di bagian kelengkapan produk, Bapak Ibu bisa lihat nanti bahwa kita sudah menginclude-kan dengan UPS-nya. Seperti itu Bu. Sama tadi saya ada lihat tadi sekilas tentang anu alat kita apa literasinya.
Itu sepertinya bagus juga, Oh, auto menarik titrator ya Bu sekali. ya? Iya, autotitratornya itu saya tertarik juga itu. Ya, mungkin Ntar setelah bisa ini di, kita bisa lanjut komunikasi di WhatsApp ya Bu ya, karena ya, kalau untuk alat yang itu tadi laboratory product itu nanti akan saya share apa siap, produk specification-nya aja Bu langsung supaya Ibu bisa cek ya. Setuju ya Bu? ya, siap. Yang Orion Autotitrator itu juga nanti ya, minta tolong di, Iya Bu, nanti saya lanjut komunikasi di WA ya Bu ya, saya share ya, apa siap, dokumen-dokumennya. ke Pak Iwan. Siap. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin saya cukupkan